Nisa sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuka aplikasi TikTok dan Instagram. Kebiasaan ini membuatnya sering tidur larut malam, mengabaikan jadwal mengerjakan tugas kuliah, sehingga tugas sering terlambat dikumpulkan dan nilai akademiknya mulai menurun. Ia merasa bersalah, namun sulit mengubah kebiasaan tersebut. Nisa akhirnya mencari bantuan agar dia bisa mengubah kebiasaan buruk tersebut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nisa. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Selamat siang, Nisa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang hari ini. Silakan duduk senyaman mungkin. Baik Ibu. Jadi, sebelum memulai sesi konseling ini, saya ingin menyampaikan kepada Nisa bahwa apa yang Nisa ceritakan di ruangan konseling ini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi, kamu jangan khawatir. Iya Ibu. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini, Nisa? Alhamdulillah saya baik. Cuman akhir-akhir ini saya lagi banyak pikiran Bu. Saya melihat hari ini kamu sedikit lelah. Iya Bu, soalnya beberapa hari terakhir saya selalu begadang sampai larut malam Bu. Terima kasih sudah berbagi. Apa yang membuatmu tidur hingga larut malam?
Saya keasikan scroll media sosial, Bu. Awalnya saya cuma mau main kayak sebentar, 15 menitan sebelum tidur, tapi tanpa saya sadari malah lanjut sampai larut malam, Bu. Jadi tanpa disadari yang awalnya hanya sebentar, lama-kelamaan sampai berjam-jam. Iya, Ibu. Apakah hanya mempengaruhi waktu tidurmu atau ada yang berdampak? Eh, Berdampak pada saya jadi lalai dalam mengerjakan tugas sehingga saya terlambat mengumpulkannya dan nilai saya jadi turun karena itu, Bu. Sepertinya itu cukup mengganggu kegiatan kuliahmu dan membuatmu khawatir ya. Iya, Bu. Saya khawatir nilai saya semakin jelek nantinya. Saya menghargai karena kamu sudah mengetahui kondisi yang saat ini kamu alami dan kamu segera mencari bantuan. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli terhadap masa depan. Menurutmu, apa yang membuatmu bermain ponsel sampai larut malam sehingga tugasmu yang menumpuk tidak kamu kerjakan? Saya merasa bermain media sosial itu lebih menyenangkan, Bu, daripada saya harus berpikir dan stres mengerjakan tugas saya, Bu. Jadi kamu menganggap media sosial itu sebagai tempat hiburan? Iya, Ibu. Ketika tugas mulai menumpuk dan nilaimu menurun, apa yang kamu rasakan? Saya merasa bersalah dan juga kecewa dengan diri saya sendiri. Jadi kamu memiliki harapan yang besar terhadap dirimu dan kamu juga merasa kecewa. Iya, Bu. Siapa yang berdampak atas kebiasaanmu ini? Saya sendiri, Bu. Jadi sebenarnya perubahan ini bukan karena untuk memenuhi keinginan orang lain, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang kamu mau. Iya, Bu. Menurutmu, langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan agar kamu mampu untuk menghindari media sosial terlalu lama? Saya rasa mungkin saya bisa dengan menonaktifkan notifikasi saya sehingga saya tidak mudah terdistraksi saat mengerjakan tugas. Ide yang bagus, Nisa. Apakah ada langkah lain yang bisa kamu lakukan lagi? Mungkin dengan menjauhkan ponsel dari tempat saya mengerjakan tugas, mungkin saya tempatkan di dalam lemari atau mungkin di ruangan lain. Jadi, kamu akan menghindari godaan media sosial agar kegiatan belajarmu semakin efektif. Iya, Ibu. Jadi, kapan kamu akan mulai menerapkannya? Mungkin bisa dari mulai malam ini. Jika nantinya ada hambatan, itu tidak apa-apa, yang penting kamu sudah berusaha. Iya, Ibu. Baik, Nisa. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari konseling kita kali ini yaitu kamu sudah menyadari bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat membuat waktu istirahatmu terganggu, tugasmu terlambat, dan nilaimu menurun ya? Iya, Ibu. Dan kamu sudah mendapat solusi dengan menjauhkan ponsel ketika kamu sedang belajar. Iya, Bu. Kamu bisa membuat jadwal selama 1 minggu ini untuk melihat apakah ada perkembangan dari solusi yang kamu buat tadi. Iya, Bu. Baik. Saya senang melihat kesimpulanmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah suatu kemajuan. Baik, Ibu. Terima kasih. Saya jadi merasa lebih semangat untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, sama-sama Nisa. Terima kasih sudah terbuka dalam sesi konseling ini. Semoga rencanamu berjalan dengan baik dan sampai jumpa di sesi konseling selanjutnya. Baik, Ibu. Terima kasih untuk waktunya dan sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Ya, sama-sama Nisa. Semangat Nisa. Baik, Ibu.